Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel hadir kembali membahas soal-soal persiapan dalam menghadapi seleksi P3K Badan Gizi Nasional tahun 2025. Untuk video part sebelumnya dapat kalian simak di channel ini. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Langkah paling efektif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Badan Gizi Nasional bagi masyarakat di daerah terpencil adalah A. Membuat aplikasi layanan digital yang mudah digunakan oleh masyarakat. B. Mewajibkan seluruh masyarakat datang ke kantor pusat. C. Menambah jumlah pegawai administratif di kantor pusat. D. Menghapus layanan konsultasi gizi di daerah. E. Mengurangi jumlah layanan agar lebih fokus. Jawaban yang tepat adalah A. Membuat aplikasi layanan digital yang mudah digunakan oleh masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi gizi, pendaftaran program, hingga konsultasi tanpa batasan jarak. Solusi ini menjangkau daerah terpencil, mengurangi biaya perjalanan, dan mempercepat respon layanan. Kemudian, untuk meningkatkan kebermanfaatan dalam masyarakat, dilakukan optimalisasi serta pemberdayaan UMKM untuk ikut serta dalam mensupport menu gizi berbasis pangan lokal, hingga optimalisasi edukasi gizi melalui posyandu maupun komunitas yang ada di masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke soal nomor 2. Langkah pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional dalam memastikan dukungan logistik berjalan efektif adalah A. Mengirim barang sebelum ada data kebutuhan. B. Mengecek laporan akhir kegiatan. C. Mengurangi jumlah pemasok. D. Menunggu instruksi tambahan tanpa menyiapkan rencana. E. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan logistik. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan logistik, baik melalui survei, wawancara, atau berdasarkan inputan, keluhan, dan harapan para penggunanya. Untuk kemudian dapat disusun rencana peningkatan kualitas layanan berbasis umpan balik tadi, yang mencakup identitas tambahan, identifikasi hambatan, dan mencari solusi alternatif yang akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan logistik. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Langkah pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional ketika menerima keluhan dari masyarakat adalah A.
meminta pelanggan menunggu tanpa batas waktu. B. Menyalahkan pelanggan jika terjadi kesalahan data. C. Mendengarkan keluhan dengan sikap empati dan mencatat informasi utamanya. D. Menunda respon sampai keluhan menumpuk. E. Memberikan solusi langsung tanpa mendengar keluhan sepenuhnya. Dalam penanganan keluhan, selalu dimulai dengan mendengarkan secara aktif, kemudian menunjukkan rasa empati, dan selalu mencatat informasi penting seperti jenis masalah, waktu kejadian, dan data pendukung lainnya. Langkah ini digunakan untuk memastikan pemahaman terhadap masalah secara akurat sehingga solusi dapat diberikan secara tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mendengarkan keluhan dengan sikap empati dan mencatat informasi utama. Soal nomor 4. Langkah strategis pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan alat penunjang operasional kantor seperti komputer, printer, scanner digunakan secara optimal adalah A. Menugaskan pegawai menggunakan alat secara bergantian tanpa aturan. B. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi alat secara menyeluruh. C. Mengganti semua alat lama meskipun masih layak pakai. D. Langsung membuat jadwal perawatan rutin tanpa data awal. E. Menambah jumlah alat tanpa melihat kebutuhan. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi alat penunjang operasional. Inventarisasi sendiri adalah fondasi manajemen fasilitas. Langkah ini mencakup mencatat jumlah, kondisi, usia, fungsi, dan tingkat pemakaian alat, sehingga dapat diketahui mana alat yang optimal, perlu perawatan, atau butuh penggantian. Tanpa data dasar dari hasil inventarisasi, penjadwalan perawatan, distribusi, maupun pengadaan tidak akan tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi alat secara menyeluruh. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan tugas pokok penata layanan operasional yang berhubungan dengan pembuatan laporan adalah A. Membuat laporan hanya jika ada keluhan dari pengguna layanan. B. Mengembangkan laporan dengan data acak untuk menghemat waktu penyusunan. C. Menghindari penggunaan data rinci agar laporan lebih ringkas. D. Membuat laporan tanpa memperhatikan standar format dan akurasi data. E. Menyusun laporan secara berkala yang berisi informasi terkait kegiatan operasional. Tugas pokok penata layanan operasional yang berhubungan dengan pembuatan laporan adalah menyusun laporan secara berkala. Laporan tersebut berisi informasi akurat dan relevan tentang kegiatan operasional. Fungsi dari laporan itu adalah sebagai alat evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam pembuatan laporan, haruslah memenuhi standar, meliputi ketepatan waktu,
format laporan yang sesuai, hingga penggunaan data yang valid dan relevan. Jadi jawaban yang tepat adalah E, menyusun laporan secara berkala yang berisi informasi terkait kegiatan operasional. Lanjut soal nomor 6. Jika ditemukan SOP yang sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem kerja, tindakan yang tepat adalah A. Mengubah SOP secara informal tanpa persetujuan. B. Menghapus SOP tanpa membuat SOP baru. C. Menyampaikan perubahan lisan tanpa dokumentasi. D. Melakukan revisi SOP melalui mekanisme resmi dan melibatkan pihak terkait. E. Membiarkannya tetap digunakan. Jika SOP tidak lagi sesuai dengan perubahan sistem kerja, tindakan yang paling tepat adalah segera melakukan evaluasi, revisi, dan pembaruan SOP melalui mekanisme resmi, diskusi dengan tim terkait, serta disosialisasikan versi SOP baru agar kinerja tetap efektif, konsisten, dan untuk menghindari resiko kesalahan karena ketidaktahuan yang dapat merugikan perusahaan, badan, atau organisasi ke depannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, melakukan revisi SOP melalui mekanisme resmi dan melibatkan pihak terkait. Soal nomor 7. Langkah pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional dalam kegiatan pengawasan adalah A. Mengumpulkan data awal terkait pelaksanaan program yang akan diawasi. B. Melakukan evaluasi mendalam tanpa observasi lapangan. C. Melakukan wawancara dengan seluruh penerima manfaat. D. Menyusun laporan akhir sebelum pengawasan dilakukan. E. Mengambil keputusan perbaikan tanpa bukti awal. Pengawasan diawali dari memahami apa yang perlu diawasi dan mengapa dilakukan pengawasan melalui data dan masukan pengguna. Pengawasan biasanya dilakukan melalui analisis data, survei kepuasan masyarakat, maupun identifikasi masalah operasional untuk memahami kondisi layanan saat ini sekaligus menentukan area mana yang perlu diawasi maupun ditingkatkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, mengumpulkan data awal terkait pelaksanaan program yang akan diawasi. Lanjut ke soal nomor 8. Untuk memastikan prinsip mutu berjalan konsisten, seorang penata layanan operasional perlu A. Menghilangkan dokumentasi agar proses lebih cepat. B. Menyusun SOP tanpa melibatkan unit pengguna. C. Melakukan evaluasi hanya ketika terjadi keluhan besar. D. Membiarkan pegawai bekerja tanpa panduan. E. Melakukan monitoring berkala terhadap proses kerja dan hasil layanan. Untuk memastikan prinsip mutu berjalan secara konsisten, seorang penata layanan operasional perlu melakukan perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pemantauan rutin, evaluasi secara berkala, dan perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh proses operasional.
memastikan kepatuhan terhadap standar, mengidentifikasi kendala, serta mengimplementasikan solusi berdasarkan data untuk menjaga kualitas layanan tetap efektif dan efisien. Jadi jawaban yang tepat adalah E, melakukan monitoring secara berkala terhadap proses kerja dan hasil layanan. Lanjut ke soal nomor 9. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam perencanaan proses pelayanan di Badan Gizi Nasional adalah A. Menyusun rekomendasi perbaikan sebelum data tersedia. B. Mengumpulkan data kebutuhan program dan kondisi lapangan. C. Menetapkan anggaran lanjutan tanpa konsultasi. D. Menghubungi pemasok untuk menyiapkan logistik. E. Membuat laporan akhir pelayanan. Dalam melakukan perencanaan, seorang penata layanan operasional harus memulai dari awal. Langkah awal yang pertama yakni mengumpulkan data kebutuhan, seperti jumlah sasaran gizi, kondisi daerah, kapasitas sumber daya atau petugas, ketersediaan logistik. Tanpa data tersebut, suatu perencanaan tidak akan menghasilkan output yang maksimal atau bahkan tidak tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengumpulkan data kebutuhan program dan kondisi di lapangan. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah jawaban kuis video sebelumnya. Mari kita simak. Tugas utama penata layanan operasional dalam pembuatan laporan kegiatan Badan Gizi Nasional adalah A. Merancang struktur organisasi nasional bidang gizi. B. Menetapkan kebijakan peningkatan mutu gizi masyarakat. C. Mengumpulkan dan menyusun data kegiatan secara sistematis. D. Melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel pangan. E. Menentukan indikator nasional keberhasilan program gizi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengumpulkan dan menyusun data kegiatan secara sistematis, di mana tugas pokok adalah menyusun laporan secara berkala. Laporan tersebut berisi informasi akurat dan relevan. Fungsi laporan sebagai alat evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, di mana dalam pembuatan laporan harus memenuhi standar seperti ketepatan waktu, format, hingga penggunaan data yang valid dan relevan. Dan ini adalah kuis yang bisa kalian jawab. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Agar dokumen elektronik dapat digunakan untuk audit dan pelacakan, penata layanan operasional perlu memastikan bahwa A. Dokumen hanya disimpan sementara dan tidak diarsipkan. B. Seluruh dokumen memiliki metadata dan riwayat perubahan yang jelas. C. Dokumen boleh diedit tanpa jejak perubahan. D. Dokumen disimpan tanpa penamaan standar. E. Riwayat akses dihapus berkala untuk menghemat ruang. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.